Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Humam Majid. Saya akan menjelaskan tentang dinamika histori konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan pada bab 7. Saya dari Universitas Ibnu Sina. Nah, jadi Indonesia adalah negara hukum, artinya yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasar atas kekuasaan belakang. Apa yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana pelaksanaan penegakannya? Nah, kita akan membahas ini. Yang pertama itu kita harus menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, menanyakan alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan, dan menggali sumber histori, sosiologi, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, dan merangkum tentang hakikat dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, yang kita akan bahas judulnya ini yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, pernahkah Anda berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Pasti tentunya akan beragam. Mungkin ada yang menyatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Nah, menurut Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 Masehi, dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lain. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NKRI 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang tentang MA, KY, dan MK. Yaitu UU nomor 48 2009 pasal 1 ayat 2, 3, 4, 2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan.
Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha. Selain itu ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Nah, selanjutnya mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah yang pertama, perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji. Seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, pelaku premanisme, dan perilaku yang tidak terpuji lainnya. Terus masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lainnya. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Selanjutnya, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Dan selanjutnya, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Selanjutnya, peraturan hukum, negara hukum, tujuan hukum, dan jenis hukum. Nah, peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara, ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama, hukum privat. Ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya tuh jual beli, sewa menyewa, dan pembagian warisan. Dan yang kedua itu ada hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Nah, misalnya tuh masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Nah, yang kedua itu ada negara hukum. Negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan didasar atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutan yang ada. Dalam hukum material dan hukum formal, pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan. Kedua itu ada hukum formal, atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, dan hukum acara perdata. Dan yang selanjutnya adalah lembaga penegakan hukum. Nah, jadi lembaga penegakan hukum itu ada 3, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang pertama itu adalah kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegakan hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyelidik ini mempunyai wewenang. Yang pertama, menerima laporan
atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua itu mencari keterangan dan barang bukti. Dan yang ketiga menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dan yang keempat itu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dan yang kedua itu ada kejaksaan. Nih, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh yang pertama itu Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah-wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Yang kedua itu ada Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Dan yang ketiga itu ada Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota. Dan yang ketiga ini ada Kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, yang selanjutnya itu lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan ini ada peradilan agama, militer, tata usaha, dan peradilan umum. Yang pertama tuh peradilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Wakaf dan sedekah juga termasuk dalam peradilan agama, masalah peradilan agama. Nah, yang kedua itu ada peradilan militer. Peradilan militer adalah memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh yang pertama seseorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang kedua itu seseorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Republik Indonesia. Jadi seperti Presiden gitu. Dan yang ketiga itu seseorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia atau berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat itu tidak termasuk golongan tersebut di atas yang 1, 2 dan 3 tadi, tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan di dalam lingkungan peradilan militer. Jadi intinya peradilan militer ini hanya khusus mengadili angkatan bersenjata saja. Dan yang selanjutnya itu adalah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara ini yang menjadi tergugat bukan orang yang pribadi tetapi badan atau
pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Jadi intinya peradilan tata usaha ini mengadili administrasi negara. Dan yang terakhir itu ada peradilan umum. Nah, peradilan umum tuh ada pengadilan negeri. Yang pertama, dari fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara dalam tindak pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Nah, jadi kalau ada masalah pertama itu di pengadilan negeri dulu, dan yang kedua itu ada pengadilan tinggi. Daerah hukum pengadilan tinggi pada asasnya adalah meliputi satu daerah tingkat 1 menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding, mengadili di tingkat pertama, dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya. Jadi intinya tuh pengadilan tinggi itu khusus orang yang mengajukan banding. Jadi tidak puas dengan peradilan negeri, keputusan pengadilan negeri, dia mengajukan ke banding ke pengadilan tinggi. Dan yang terakhir itu peradilan tingkat kasasi. Nah, apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Nah, jadi tuh kita pertama, jadi tingkat Mahkamah Agung itu khusus mengadili tingkat kasasi, itu tingkat terakhir dalam peradilan. Nah, yang terakhir itu coba membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, coba komen di bawah tentang argumen kalian tentang penegakan hukum yang di Indonesia berdasarkan yang aku jelaskan tadi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.